Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Danu Damara dengan NPM 202301030, Prodi Akuntansi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saya akan memaparkan materi mengenai perilaku bermoral dan tidak bermoral. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai moral, dimulai dari asal-usul moral dan pengertiannya. Sebagai berikut. Moral melekat pada diri manusia sebagai dorongan hati nurani. Apabila manusia tidak memiliki moral atau nilai-nilai kebaikan yang melekat sehingga muncul istilah amoral. Moral merupakan hal mutlak yang harus dimiliki serta melekat pada diri manusia. Pengertian moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku, serta berkaitan dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Di dalam kehidupan, terdapat indikasi seseorang dapat dianggap bermoral, yaitu apabila memiliki kesan untuk menerima serta melaksanakan peraturan yang berlaku. Kemudian bersikap atau bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Moral bisa ditumbuhkan sejak seseorang menginjak usia dini, melalui pendidikan formal dan non-formal seperti keluarga dan pendidikan religius di sekitarnya. Agar mempunyai moral yang baik, maka diperlukan prinsip dan konsistensi yang tinggi, sikap yang realistis dan profesional terhadap prinsipnya. Pada gambar 1 tersebut menunjukkan perilaku bermoral. Dia terlihat seseorang anak yang tengah mencium tangan ibunya. Hal tersebut merupakan suatu perilaku menghormati kepada yang lebih tua, yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat. Moral diperlukan oleh seseorang terutama sebagai modal berinteraksi terhadap orang lain. Ketika seseorang mempunyai moral yang baik, lawan interaksi akan merasa nyaman dan tidak muncul risih atau kebencian. Moral sendiri sebenarnya bisa dipelajari melalui interaksi sosial. Ketika kita menunjukkan moral yang kurang baik, maka lawan interaksi akan spontan menunjukkan ketidakenakan atau terkesan enggan berbicara dengan kita. Maka moral yang baik sangat disarankan, terlebih nanti pada dunia kerja yang cenderung menilai sikap dan tanggung jawab. Pada gambar 2 tersebut, terlihat seorang anak yang membentak ibunya, menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak bermoral. Perilaku tersebut bisa terjadi akibat tekanan atau emosional kemarahan sang anak yang tidak terkendali. Untuk mengantisipasinya, perlu pendidikan yang lebih dalam dan intensif, baik dari lingkungan keluarga maupun pihak luar. Sikap tidak bermoral sebaiknya dihindari karena akan merugikan kita. Dengan kata lain, kita harus belajar mengontrol emosi agar tidak meluap dengan cara belajar sabar dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Moral yang baik bisa ditumbuhkan melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang sekarang ini tidak hanya dibutuhkan di sekolah saja, akan tetapi di rumah dan di lingkungan sosial, dan karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan perilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan karakter yaitu pendidikan yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Menurut Thomas Lincona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena dengannya seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan.
termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Proses pembentukan karakter, baik disadari maupun tidak, akan mempengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya, dan akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk menanamkan dan membentuk sifat atau karakter yang diperoleh dari cobaan, pengorbanan, pengalaman hidup, serta nilai yang ditanamkan sehingga dapat membentuk nilai intrinsik yang akan menjadi sikap dan perilaku peserta didik. Nilai-nilai yang ditanamkan berupa sikap dan tingkah laku tersebut diberikan secara terus-menerus sehingga membentuk sebuah kebiasaan. Sekian pemaparan tugas yang saya berikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.